Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam minggu-minggu Advent di mana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita selalu merenungkan, menghayati makna dari kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan untuk kita bisa memahami makna kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih sayang Tuhan menyertai kami, berkat-berkat Tuhan ada pada kami. Di malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan firman Tuhan bisa bertumbuh berkembang dalam hati pikiran kami Bapa. Firman-Mu akan menuntun perjalanan hidup kami teristimewa di dalam kami menjalani akhir tahun ini Tuhan. Minggu Advent keempat ini ya Bapa. Bapa dalam Yesus, terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Markus 13 ayat 26 dan 27. Berkata demikian. Ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman, ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus sendiri yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di awal khotbah Yesus dalam bagian firman ini, dia mengatakan bahwa matahari akan menjadi gelap, bahkan bulan menjadi gelap, ya, matahari tidak kelihatan, bulan menjadi gelap. Ini adalah fenomena kosmis di mana alam jagat raya ini mengalami kehancuran, Bapak Ibu Saudara. Mengapa matahari itu dia menjadi gelap? Bahkan bulan di malam hari menjadi tidak kelihatan. Itu disebabkan karena terjadinya peperangan, terjadinya kebakaran-kebakaran hebat, sehingga seluruh bumi itu diliputi oleh asap hitam, sehingga matahari yang terang itu tertutup oleh asap-asap yang hitam itu, sehingga gelap seluruhnya. Bisa dibayangkan kalau di mana-mana terjadi kebakaran, terjadi kehancuran, asap tebal menyelimuti seluruh alam, bahkan itu berlangsung berhari-hari, sampai di malam hari pun bulan yang harusnya cerah juga tidak kelihatan karena tertutup oleh asap-asap dari deru mesiu atau dari peperangan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah salah satu tanda bahwa akan terjadi akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah yang pertama itu peperangan. Peperangan bangsa melawan bangsa. Kekuasaan melawan kekuasaan, itu yang terjadi. Itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca perhatikan ayat 26, bahwa kedatangan Yesus itu dia akan mengumpulkan semua anak manusia. Anak manusia
akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus ya dalam ayat 27. Sekalipun bumi ini guncang, alam raya itu menjadi binasa, langit menjadi gelap, bulan tidak kelihatan lagi, peperangan di mana-mana, tetapi Tuhan mengumpulkan semua umat yang percaya kepadanya. Artinya orang-orang yang dikumpulkan itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, termasuk kita Bapak Ibu Saudara yang selamat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selain dikumpulkan maka orang-orang juga akan melihat Yesus turun dari awan-awan. Ayat 26. Yesus turun dari awan-awan dan dia menjadi hakim, dia menjadi raja, dan semua orang di bumi akan bertelut. Semua mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah raja. Dia adalah hakim dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan firman Tuhan untuk kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah bahwa kita harus hidup dalam berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Kita harus berjaga-jaga dalam arti kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus hidup dalam kesetiaan ketaatan kepada Tuhan. Tujuan perjalanan hidup kita adalah Kristus. Bukan dunia, bukan keinginan daging kita. Bukan kita berusaha untuk memenuhi apa cita-cita, harapan dan keinginan daging kita. Bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, ketika harinya tiba nanti, kita harus menjadi orang-orang yang dikumpulkan. Orang-orang yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia dan masuk dalam suatu persekutuan yang indah. Dan itulah yang akan terjadi di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Persekutuan kita selama kita di bumi dalam gereja itu adalah gambaran bahwa seperti itulah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita tingkatkan kesetiaan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, kita pakai itu firman Tuhan sebagai petunjuk perjalanan hidup kita. Supaya ketika Tuhan datang, kita kedapatan sebagai orang-orang yang harus dikumpulkan, bukan yang harus binasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini itu bisa memberikan wawasan perenungan bagi kita dalam kita menjalani minggu Advent keempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, firman Tuhan boleh kami renungkan. Dan kiranya firman-Mu yang singkat ini itu bisa bertumbuh, berkembang, berbuah dalam hati kami, pikiran kami ya Bapa. Hidup kami menjadi berbuah, kesetiaan ketaatan kami benar-benar berbuah dalam hidup kami, dan Engkau mengumpulkan kami pada akhirnya. Bapa dalam Yesus, ajar kami supaya kami selalu merendahkan diri, merendahkan hati, setia taat kepada Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa. Bapa dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih juga kami mampu untuk menjalani akhir tahun ini Tuhan, menjelang memasuki tahun 2026. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin.